Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Infinity Class Online. Infinity Class, belajar tanpa batas. Ini adalah video keempat membahas tentang turunan fungsi. Di video ketiga kemarin kita sudah belajar cara melakukan turunan fungsi untuk bentuk akar dan juga bentuk pecahan. Nah, di video kali ini kita akan membahas sifat-sifat fungsi jika dua buah fungsi dikalikan atau dibagi atau mungkin dipangkatkan. Sebuah fungsi yang dipangkatkan, nanti cara menurunkannya seperti apa, itu kita bahas di video yang keempat ini. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan tentang sifat-sifat fungsi, sifat-sifat turunan fungsi, kita membahas latihan soal yang sudah saya berikan di video yang sebelumnya, yakni tentukan turunan dari persamaan turunan dari Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x per 3 akar x. Nah, kalau saya tulis di sini persamaannya adalah Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dibagi 3 akar x. Sebelum kita turunkan bentuk persamaan seperti ini, lebih dahulu kita sederhanakan menjadi bentuk pangkat, yakni Y sama dengan 2x kuadrat per 3x pangkat setengah. Akar x ini kita jadikan bentuk pangkat x pangkat setengah, kemudian ditambah 5x dibagi 3x pangkat setengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingat bahwa ketika dua bentuk yang sama dibagikan, maka pangkatnya bisa kita kurangi, sehingga di sini persamaannya menjadi Y sama dengan 2/3 x. 2 dikurangi setengah itu adalah 1/2, atau bisa kita tulis sebagai 3/2. Kemudian kita tambah dengan 5/3, ini 5/3 nya x pangkat 1, kemudian dibagi dengan x pangkat setengah, hasilnya adalah x pangkat setengah. Nah, setelah ketemu bentuk yang seperti ini, baru kita turunkan. Kita lakukan penurunan, yakni Y aksen sama dengan 2/3. Ini 3/2 nya kita kalikan ke depan, jadi 3/2 dari pangkatnya. Kemudian dikali dengan 2/3 x. Pangkatnya ini adalah pangkat 3/2 dikurangi 1. 1/2 tadi kita kurangi 1 menjadi setengah, atau kita tulis menjadi 1/2. Kemudian ditambah dengan setengah, kita kalikan ke depan jadi setengah, 1/2 dikali dengan 5/3 x. Pangkatnya setengah dikurangi 1, hasilnya adalah negatif setengah. Berarti kita tulis negatif 1/2. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan jawabannya adalah 3/2 dikali 2/3. Ini 3 bagi 3 habis, 2 bagi 2 juga habis, berarti hasilnya adalah 1. Kalau koefisiennya 1 tidak perlu kita tulis, kita dapatkan x pangkat setengah, kemudian ditambah setengah dikali 5/3, kita kalikan langsung, 1 kali 5 adalah 5, 2 kali 3 adalah 6, x pangkat negatif setengah. Nah, ini adalah hasil turunan dari Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dibagi 3 akar x. Tapi kalau kita mau kembalikan ke bentuk akar seperti di soalnya, maka kita tinggal jadikan Y aksen sama dengan x pangkat setengah, itu adalah akar x, kemudian ditambah 5/6 x pangkat negatif setengah. Pangkat negatif artinya dia sebagai penyebut, yakni akar x. Akar karena pangkatnya adalah setengah, jadi pangkat negatif setengah itu artinya per akar x. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang kemarin sudah saya kasihkan sebagai latihan untuk kalian latihan. Jadi turunan dari Y sama dengan
2x kuadrat ditambah 5x dibagi 3 akar x adalah y aksen sama dengan akar x ditambah 5/6 akar x. Nah, untuk selanjutnya kita bahas beberapa sifat dari turunan fungsi ketika dua buah fungsi atau mungkin lebih nanti itu dikalikan atau dibagikan, atau mungkin sebuah fungsi itu dipangkatkan, karena biasanya yang dipangkatkan itu adalah x-nya saja. Tapi kalau misalkan saya punya sebuah fungsi yang punya pangkat, yang berpangkat, kemudian kita turunkan, nanti rumus yang kita gunakan ada dengan menggunakan sifat. Oke. Sifat yang pertama adalah sifat perkalian dari dua buah fungsi yang diturunkan. Nah, turunan dari dua fungsi yang dikalikan, misalkan saya punya dua fungsi, saya misalkan sebagai u sama v, maka d per dx atau saya tulis sebagai u kali v aksen itu sama dengan u kali v aksen ditambah u aksen kali v. Jadi turunan dari u kali v itu sama dengan u dikali turunan dari v ditambah u turunan u dikali dengan v. Nah, jadi sebagai contoh tentukan turunan dari fungsi x kuadrat dikali dengan 1 min x kuadrat. Jadi kalau saya tulis y itu sama dengan x kuadrat, turunan dari y sama dengan x kuadrat dikali 1 ditambah x kuadrat. Nah, seperti ini. Sebenarnya untuk soal ini bisa kita jabarkan terlebih dahulu, tapi yang ini saya pakai untuk contoh dengan menggunakan rumus perkalian, karena nanti ada beberapa masalah di mana ketika ada perkalian seperti ini kita tidak bisa menyederhanakannya, sehingga harus kita gunakan sifat. Oke. Yang pertama adalah kita tentukan dulu u sama v-nya. Jadi u sama v itu adalah dua faktor atau dua bagian yang dikalikan. Yakni di sini saya punya x kuadrat, ini dikali dengan 1 plus x kuadrat. Berarti yang saya ambil sebagai u itu adalah x kuadrat. Kemudian yang saya ambil sebagai v itu adalah 1 ditambah x kuadrat. Kemudian kita butuh u aksen sama v aksen. Maka kita ambil u aksennya, kita dapatkan u aksennya, yakni turunan dari x kuadrat. Turunan x kuadrat itu adalah 2x. Kemudian kita juga butuh v aksen. Kita cari v aksennya, turunan dari v. Turunannya 1 itu adalah 0. Kemudian x kuadrat kalau kita turunkan juga jadi 2x. Kita sudah punya u aksen dan v aksen. Maka tinggal kita gunakan sifatnya tadi adalah u kali v aksen itu sama dengan u kali v aksen ditambah u aksen kali v. Kita substitusikan, berarti u kali v ini kan tadi kita memisalkan sebagai y. Kita gunakan untuk memisalkan y. Maka bisa kita kembalikan menjadi y aksen. Itu adalah u-nya di sini adalah x kuadrat dikali v aksen, v aksennya adalah 2x. Kemudian ditambah dengan u aksen. U aksen di sini adalah 2x dikali dengan v. V-nya adalah 1 ditambah x kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti kalau kita faktorkan di sini saya punya sama-sama ada 2x yang bisa kita faktorkan menjadi y aksen sama dengan 2x dikali yang ini tersisa x kuadrat, yang suku kedua tersisa 1 plus x kuadrat. Maka kalau kita sederhanakan kita dapatkan y aksennya, turunan dari y tadi adalah 2x dikali x kuadrat tambah x kuadrat adalah 2x kuadrat ditambah 1. Nah, ini adalah turunan dari y sama dengan x kuadrat dikali 1 plus x kuadrat. Nah,
Untuk selanjutnya, rumus yang kedua atau sifat yang kedua adalah sifat pembagian. Jadi kalau saya punya dua buah fungsi, yakni U sama V, bisa kita gunakan rumus atau sifat yang kedua, yakni turunan dari U per V, atau saya tulis sebagai U per V aksen, itu sama dengan U aksen kali V dikurangi V aksen kali U per V kuadrat, di mana U aksen dan V aksen adalah turunan U dan turunan dari V. Sebagai contoh, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dibagi 1 plus x. Jadi kita punya fx itu sama dengan x kuadrat dibagi 1 plus x. Nah, ini kita cari turunannya. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan bahwa untuk dua buah fungsi ini sebenarnya satu fungsi, tapi kita pandang sebagai dua buah fungsi yang saling saling membagi, yang terbagi. Di sini yang atas yang sebagai pembilang itu kita misalkan sebagai U, kemudian penyebutnya kita misalkan sebagai V. Sehingga di sini kita dapatkan U-nya adalah x kuadrat dan V-nya adalah 1 ditambah x. Kita butuh U aksen dan V aksen, maka kita tentukan U aksennya turunan dari U, yakni turunan dari x kuadrat adalah 2x. Kemudian V aksen adalah turunan dari V, turunan dari 1 ditambah x, turunannya 1 adalah 0, kemudian turunannya x, karena kalau di sini nggak ditulis berarti koefisiennya adalah 1, berarti turunan dari x adalah 1. Nah, berarti kita sudah dapatkan U, V, U aksen dan V aksen. Sekarang tinggal kita substitusikan ke rumusnya, yakni U per V aksen itu sama dengan U aksen kali V dikurangi V aksen kali U dibagi dengan V kuadrat. Kita substitusikan masing-masing nilai yang sudah kita dapatkan. U aksennya adalah 2x, V-nya adalah 1 plus x, kemudian dikurangi dengan V aksennya adalah 1 dikali U-nya adalah x kuadrat. Kemudian kita bagi dengan V kuadrat. V-nya di sini tadi kita dapatkan 1 ditambah x kuadrat, berarti sama dengan kita sederhanakan 2x dikali 1 hasilnya adalah 2x, 2x dikali x hasilnya adalah 2x kuadrat, kemudian dikurangi 1 kali x kuadrat adalah x kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan dibagi dengan 1 plus x, berarti sama dengan 2x ditambah 2x kuadrat kurangi x kuadrat. 2x di sini tetap, tapi 2x kuadrat dikurangi x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. Jadi ini x kuadrat ditambah 2x, saya taruh depan yang berpangkat 2, kemudian dibagi dengan x plus 1. Nah, ini bisa kita tulis sebagai kita tulis sebagai f aksen x, karena tadi saya pakai fx. Berarti ini adalah f aksen x atau turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 plus x. Nah, ini tadi contoh untuk sifat yang kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah suatu fungsi yang dipangkatkan. Jadi kalau saya punya sebuah fungsi U yang dipangkatkan N, U pangkat N ketika diturunkan hasilnya adalah N dikali U pangkat N min 1, sama seperti ketika kita menurunkan X pangkat N, tapi di sini dikali dengan turunan dari U itu sendiri. Jadi kita tulis sebagai U pangkat N
turunan dari U pangkat N aksen itu sama dengan N dikali U pangkat N min 1 dikali lagi dengan U aksen. Nah, itu rumus untuk turunan dari fungsi yang kita pangkatkan. Sebagai contoh yang ketiga, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan akar x kuadrat plus 5. Nah, turunan dari akar x kuadrat plus 5. Oke, kita tulis dulu fx-nya adalah akar x kuadrat plus 5. Seperti ini. Berarti kalau kita menyatakan sebagai bentuk pangkat fx-nya sama dengan x kuadrat plus 5 pangkat setengah. Berarti di sini yang dipangkatkan itu adalah x kuadrat plus 5. Maka ini yang kita ambil sebagai u. Berarti kita dapatkan u-nya adalah x kuadrat plus 5. Kemudian kita cari aksennya, turunan dari u. Turunan dari x kuadrat plus 5, turunan x kuadrat adalah kita kalikan ke depan jadi 2x pangkat 2 kurangi 1 adalah 1. Kemudian turunan dari 5 konstanta itu selalu 0. Sehingga kita dapatkan u aksen itu sama dengan 2x. Oke. Kita lanjut ke sifat yang tadi. Turunan dari u pangkat n aksen itu sama dengan n dikali dengan u pangkat n min 1 dikali dengan u aksen. Kita substitusikan n-nya di sini adalah setengah, ya. Turunan n-nya setengah, u-nya adalah x kuadrat plus 5, maka turunannya adalah setengah dikali u-nya kita tulis sebagai x kuadrat plus 5. N min 1 berarti setengah kurangi 1 hasilnya adalah negatif setengah. Kemudian kita kali lagi dengan u aksen. U aksennya di sini adalah 2x. Nah, bentuk yang sederhana kita kalikan, yakni 2x dikali setengah hasilnya adalah x, bisa kita coret 2-nya. Kemudian kita jadikan ke bentuk akar kembali biar sama seperti soalnya, bentuk soalnya. Berarti ini adalah f aksen x. Maka kita dapatkan f aksen x itu sama dengan, di sini yang tersisa sebagai pembilang adalah x. Karena 2 sama per 2-nya habis, 1 dikali x hasilnya adalah x. Kemudian kita bagi, karena di sini pangkat negatif maka dia akan menjadi penyebut. Kita bagi menjadi x kuadrat plus 5. Karena pangkat setengah maka kita akar. Nah, jadi x kuadrat plus 5 pangkat negatif setengah menjadi akar per akar x kuadrat plus 5. Sehingga kita dapatkan bahwa turunan dari fx itu sama, turunan dari fx sama dengan akar x kuadrat plus 5 itu adalah f aksen x sama dengan x per akar x kuadrat plus 5. Nah, ini contoh ketiga untuk sifat yang ketiga. Satu contoh soal lagi. Di sini saya gunakan turunan gabungan dari sifat yang pertama sama ketiga. Karena tadi di sifat yang pertama saya kasih sebuah contoh yang sebenarnya bentuk perkaliannya itu masih bisa kita sederhanakan. Tapi gimana kalau misalkan bentuk soalnya itu tidak bisa disederhanakan? Seperti contoh berikut. Nah, tentukan turunan dari sebuah fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dikali dengan x plus 5 pangkat 7. Nah, sebenarnya ini bisa kita sederhanakan, bisa. Tapi kalau saya sendiri, saya rasa saya terlalu lelah kalau misalkan harus melakukan penjabaran pangkat 7, bentuk binomial pangkat 7, belum lagi nanti dikali dengan 2x plus 1. Maka daripada saya harus menjabarkan bentuk
binomial X plus 5 yang dipangkatkan 7, saya lebih memilih untuk melakukan turunan dengan menggunakan sifat yang sebelumnya. Nah, di sini ada dua bagian yang dikalikan, yakni 2x plus 2x plus 1 dikali dengan x plus 5 pangkat 7. Berarti kita dapatkan U-nya adalah 2x plus 1, kemudian V-nya adalah x plus 5 pangkat 7. Seperti ini. Kemudian kita cari U aksen sama V aksennya. U aksennya kita dapatkan dari 2x plus 1, turunan dari 2x plus 1 adalah 2, turunan 2x adalah 2, turunan 1 adalah 0. Kemudian V aksennya, nah V aksen ini cara menurunkannya berarti kita gunakan sifat yang ketiga, turunan dari x plus 5 pangkat 7, sama seperti kita menurunkan x pangkat 7, tapi nanti kita kali turunan dari yang dipangkatkan ini. Jadi 7 kita kalikan ke depan, 7 kali x ditambah 5 pangkat 7 kurangi 1 adalah 6. Kemudian kita kali lagi dengan turunan x plus 5, yakni 1. Sehingga kita dapatkan V aksennya adalah 7 kali x plus 5 pangkat 6. Karena 1 dikali 7 hasilnya tetap 7. Oke. Setelah kita dapatkan seperti ini, berarti kita jabarkan dengan sifat yang kedua. Karena tadi kita memisahkan U sama V, kita gunakan sifat yang kedua, berarti F aksen X-nya adalah U V aksen, U dikali V aksen ditambah U aksen dikali V. Nah, U-nya di sini kita tadi mengambil U adalah 2x ditambah 1, kemudian dikali dengan V aksennya adalah 7 kali x ditambah 5 pangkat 6 ini. Kemudian U aksennya ditambah dengan U aksennya adalah 2 dikali dengan V-nya adalah x ditambah 5 pangkat 7. Nah, seperti ini. Tapi bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Karena dari dua suku-suku yang depan, yang pertama sama yang kedua suku ini sama-sama bisa kita bagi x ditambah 5 pangkat 6. Maka x plus 5 pangkat 6-nya kita faktorkan, yakni x plus 5 pangkat 6. Kemudian yang tersisa di sini adalah yang bagian depan suku pertama adalah 7 kali 2x plus 1, dan di suku yang kedua yang tersisa adalah 2 kali x plus 5 pangkat 1. Karena yang kita keluarkan adalah pangkat 6, sehingga yang pangkat 7 tersisa pangkat 1. Oke. Sekarang kita sederhanakan lagi yang bagian yang ini, yakni menjadi x ditambah 5 pangkat 6 tetap. Yang ini kita sederhanakan, 7 kali 2x adalah 14x ditambah 7 kali 1 adalah 7. Kemudian 2 kali x plus 5 kita jabarkan menjadi 2x ditambah 10. Nah, bentuk paling sederhananya ini saya taruh depan saja biar bentuknya mirip dengan yang di soal, yakni pangkatnya yang punya pangkat lebih dari 1 ada di bagian kedua di belakang, sehingga yang pangkat 1 kita taruh depan. 14x ditambah 2x hasilnya adalah 16x, kemudian ditambah dengan 7 dikali 10 7 ditambah 10 adalah 17. Ini ditambah dengan 17 dikali dengan x ditambah 5 pangkat 6. Nah, ini adalah f aksen x-nya, turunannya. Jadi turunan dari fx sama dengan 2x ditambah 1 dikali x plus 5 pangkat 7 adalah 16x ditambah 17 dikali x plus 5 pangkat 6. Nah, ini tadi contoh untuk soal yang menggunakan sifat pertama, sifat perkalian, dan juga sifat yang ketiga, sifat perpangkatan. Nah,
pembahasan kita sampai di sini. Seperti biasa, saya kasih sebuah latihan soal, yakni tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan x plus 1 pangkat 5. Nah, silahkan dicoba, kita bahas di video yang berikutnya. Di video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infinity Class, belajar tanpa batas.